Lewat setiap kali ibadah dan perayaan Natal, sesungguhnya kita sedang diingatkan kembali. Sesungguhnya kita sedang disegarkan kembali tentang cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Nah saudara, setiap kali kita merayakan Natal saudara, seharusnya yang tersirat dalam hati kita saudara, dan ini yang terus disegarkan bagi kita, sesungguhnya apa maksud kedatangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Apa maksud kehadiran Tuhan? Apa maksud kedatangan Tuhan bagi umat manusia dan juga bagi saya dan juga bagi saudara-saudara sekalian? Nah saudara, saya percaya saudara, kita berharap, kita berdoa supaya kedatangan Tuhan sungguh-sungguh memberi manfaat yang besar bagi kita, sungguh-sungguh memberi berkat bagi kita. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus juga datang juga bagi saudara. Amin. Tuhan Yesus datang bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Nah saudara, itulah sebabnya maka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yang sedemikian populer, di mana Rasul Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah isi hati Tuhan. Inilah isi hati Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di mana hidup semakin egois, manusia semakin memikirkan diri sendiri, manusia bahkan tidak dapat mencintai dirinya sendiri. Tapi saudara, di sini kembali diperdengarkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang sedemikian mengasihi kita. Ada satu pribadi yang sedemikian mencintai kita, yaitu Tuhan Allah. Dan saudara, cinta Tuhan ini dinyatakan bagi kita. Dikatakan karena sedemikian besar Allah mengasihi. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, ayat Alkitab ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah itu begitu besar bagi kita. Bahwa Allah itu sedemikian mencintai kita. Bahwa Allah mengasihi kita dengan serius. Bahwa Allah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh daripada kita sendiri yang mengasihi kita. Keseriusan Allah mencintai saudara dan saya itu lebih tinggi daripada siapapun juga yang dapat pernah mengasihi saudara. Bahkan oleh saudara sendiri. Jangan saudara berpikir bahwa saudaralah yang paling mengerti diri saudara. Jangan saudara berpikir bahwa saudaralah yang paling mencintai diri saudara sendiri. Jangan saudara berpikir bahwa saudaralah yang paling peduli dengan hidup saudara sendiri. Tidak. Tidak demikian. Bukan kita saudara. Bukan orang tua kita. Bukan siapapun juga. Tetapi Allah. Maka dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya kita yang percaya. Apa artinya percaya? Percaya artinya saudara, supaya kita yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar percaya saja saudara, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan itu beda. Itu beda. Sama seperti seorang gadis sebelum menikah, dia pasti percaya kepada kekasihnya. Tapi percaya seperti itu masih percaya secara akal. Kemudian saudara, sang gadis ini tadi menerima lamaran kekasihnya dan dia mengatakan, sekarang saya bukan hanya percaya kepada kamu, tapi saya mempercayakan hidup saya kepada kamu. Saya bersedia menikah dengan kamu. Sekalipun kamu belum punya pengalaman menikah, tapi saya bersedia menikah dengan kamu. Saudara pasti mau menikah dengan orang yang belum berpengalaman, bukan? Daripada yang sudah berpengalaman. Mengapa bersedia menikah dengan orang yang tidak berpengalaman? Karena mengasihi. Karena mempercayakan hidup. Sama-sama belum berpengalaman. Ini belum berpengalaman menikah. Ini juga belum. Kenapa bisa menikah? Saudara, karena mempercayakan diri. Saudara,
Maka supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus artinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Seluruh hidupnya dipercayakan kepada Tuhan Yesus. Lalu apa? Supaya orang seperti ini mereka mempunyai hidup yang kekal. Apa artinya hidup yang kekal? Saudara, kita harus kembali kepada kitab suci. Seringkali kita berpikir bahwa hidup yang kekal itu adalah hidup yang nanti di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Memang betul bahwa hidup yang kekal kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu ending, itu adalah akibat daripada hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal. Akibat hidup yang kekal adalah kita masuk sorga. Akibat hidup yang kekal, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akibat hidup yang kekal, maka kita suatu hari nanti kita ada bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Dan hidup kekal itu sendiri apa, saudara? Hidup kekal itu adalah artinya suatu hidup yang berkualitas, suatu hidup yang bermutu. Itulah artinya hidup yang kekal. Hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas ini dimulai kapan? Nanti di surga? Atau mulai dari dunia ini? Jawabannya, mulai dari kita ada di dunia ini. Jadi hidup kekal, saudara, bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Ya, not tomorrow, but today. Bukan nanti, tapi sekaranglah seharusnya kita memiliki hidup yang kekal. Sekaranglah seharusnya kita memiliki hidup yang bermutu, hidup yang berkualitas. Apa artinya hidup yang berkualitas? Maksudnya apa hidup yang berkualitas? Hidup yang berkualitas adalah hidup yang sesuai dengan standar Tuhan Allah. Hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yaitu sempurna seperti Bapa di sorga dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah standarnya, saudara. Itulah standarnya. Kalau sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini, saudara, saudara bisa bayangkan. Kalau di satu tempat, kalau misalnya ketua RT sampai turun tangan, berarti di lingkungan RT tersebut ada masalah yang harus, di mana ketua RT-nya harus turun tangan. Berarti warga tersebut tidak dapat tangani. Kalau seandainya RT tidak dapat menyelesaikan, mungkin ketua RW-nya yang turun tangan. Kalau RW-nya tidak dapat menyelesaikan, mungkin lurahnya. Demikian selanjutnya, camat, bupati atau wali kota tidak dapat diselesaikan oleh gubernur. Saudara bisa bayangkan, kalau satu kasus, kalau sampai Bapak Presiden turun tangan, berarti kasus itu bukan kasus main-main. Bukan kasus yang receh-recehan. Bukan kasus yang remeh. Itu kasus yang serius sekali, saudara. Pernahkah saudara renungkan? Jikalau sampai Tuhan Yesus, Anak Allah, Putra Tunggal Allah, kalau Tuhan Yesus sampai turun tangan, harus meninggalkan surga dan turun ke dunia ini, berarti saudara, ada satu masalah yang amat sangat serius yang mau diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, kita patut merasa bersedih, saudara, karena sebagian gereja mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita kaya, supaya hidup kita berlimpah, artinya kaya secara materi, supaya kita yang sakit sembuh. Saudara, kalau Tuhan Yesus urusannya hanya yang masalah sakit sembuh, miskin kaya, orang yang tidak punya kontrakan, yang tinggal di kontrakan, tinggal di rumah sendiri, orang yang ke gereja datang jalan kaki, lalu naik mobil. Kalau hanya itu saja urusan Tuhan Yesus datang ke bumi ini, saudara bisa bayangkan, itu sungguh-sungguh pandangan yang sebenarnya menghina Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara mau kaya, Tuhan Yesus nggak perlu turun ke dunia ini. Saudara kerja keras, ya, belajar baik-baik, kerja keras, bisa jadi kaya. Jangan memperalat Tuhan supaya bisa menjadi kaya. Berarti saudara, seperti yang dikatakan, sejajar dengan Yohanes 3:16 ini sejajar dengan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Terus mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu kuasa si jahat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kembali lagi saudara, ya. Kembali lagi ingat bahwa hidup yang berkelimpahan yang dimaksud di sini
Bukan sekedar kelimpahan secara jasmani tok. Bukan hanya kelimpahan secara jasmani saja saudara. Tetapi saudara melampaui daripada kelimpahan jasmani ini tadi. Hidup yang berkelimpahan itu sama artinya dengan hidup yang kekal. Hidup yang berkelimpahan itu sama artinya dengan hidup yang berkualitas itu tadi. Hidup yang berkualitas itu sama artinya dengan hidup yang bermutu. Apa itu? Hidup yang bermutu dan hidup yang berkualitas adalah hidup yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Itulah hidup yang kekal. Bagaimana peragaan hidup Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus mencintai semua orang. Kepada orang yang putus asa, Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Kepada orang yang terbuang dalam masyarakat, Tuhan Yesus ingat. Tuhan Yesus memberikan cinta kasih kepada dia. Kepada penyamun yang ada di salib di sebelah Tuhan Yesus, yang hidup tanpa pengharapan. Dia seorang penjahat dan di hari itu dia dihukum mati. Apa yang dikatakan oleh penjahat ini tadi kepada Yesus? Dia bilang, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Saudara, seorang penjahat dia punya iman. Dia tahu bahwa ini Yesus anak Daud ini gak sembarangan. Ini bukan hanya sekedar penyembuh tok. Ini bukan hanya yang melakukan mujizat saja. Tapi ini dia adalah raja. Saudara, dia penjahat. Maka saudara, saya mengatakan begini. Jangan-jangan penjahat-penjahat yang sekarang ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Dalam hati mereka sebenarnya ada benih-benih iman. Tapi mereka belum bertemu dengan Tuhan. Dan suatu saat saudara, dan mereka kalau berjumpa dengan Tuhan, mereka bisa lebih beriman daripada saudara. Jangan meremehkan orang yang mungkin kelihatannya lebih jahat dari saudara. Mungkin saudara mengatakan, wah orang yang seperti ini calon penghuni neraka. Belum tentu saudara. Penjahat, pelacur, PSK, mungkin mereka lebih beriman daripada saudara. Dan penjahat ini tadi berkata kepada Yesus, dia bilang, ingatlah akan aku. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku berkata padamu, hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan nanti, tapi hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus dengan penjahat ini tadi sedang dihukum dan mereka sedang menanti kematian mereka. Tapi Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada dia. Jangan takut. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, jadi hidup yang kekal adalah hidup yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, hidup kekal adalah hidup yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Itulah hidup kekal. Dan Tuhan Yesus mau, Allah Bapa di surga mau, supaya hidup kita meneladani Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, dia rela meninggalkan sorga yang sedemikian mulia. Dia rela meninggalkan tahtanya. Dia rela meninggalkan sorga yang sedemikian indah. Di mana di sorga Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan, disanjung, dihormati, segala kehendaknya semua dituruti. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus, supaya kita boleh memiliki hidupnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun rela meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus rela hina supaya saudara dan saya yang hina dapat ditinggikan derajatnya, kira-kira seperti itu. Saudara mau ditinggikan derajatnya oleh Tuhan? Amin. Saudara, Tuhan Yesus dia rela menghina dirinya. Tuhan Yesus bersedia meninggalkan kemuliaannya, datang ke bumi ini menemui saudara dan saya yang penuh kehinaan karena dosa, supaya kita yang hina ini menjadi mulia. Itulah rencana Tuhan. Itulah isi hati Tuhan. Sekalipun saudara tidak kaya, tapi saudara memiliki hati seperti Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan mau. Sekalipun saudara tidak punya kedudukan yang tinggi, tapi saudara memiliki hati seperti Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Sekalipun saudara mungkin tidak memiliki banyak harta dan sebagainya, tetapi saudara memiliki hatinya Tuhan. Saudara memiliki karakternya Tuhan. Seperti inilah yang Tuhan cari. Dan inilah memang rencana Tuhan, supaya kita mempunyai hidup yang kekal.
Amin, saudara. Itulah sebabnya maka gembala-gembala ketika dijumpai oleh malaikat, gembala-gembala adalah orang yang tidak diperhitungkan dalam masyarakat. Saya merenungkan berita yang sedemikian hebat, berita yang sedemikian penting, bahwa Yesus datang ke bumi ini. Kenapa yang pertama sekali yang menerima beritanya bukanlah orang-orang petinggi, bukanlah pejabat-pejabat, bukanlah para pemerintah, bukanlah juga para pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta, ketua sinode dan sebagainya. Tetapi saudara, yang pertama diberitahukan, yang mendapat berita dari sorga adalah yang malam hari ini tadi kita baca. Yang pertama mendapat berita itu adalah gembala-gembala. Gembala-gembala adalah dalam masyarakat disebut sebagai kaum marginal yang kurang diperhitungkan. Mereka itu menjaga kawanan domba mereka jauh daripada lingkungan yang nyaman, jauh daripada keramaian kota. Mereka berada di pinggir kampung, mereka berada di padang belantara, menjaga kawanan domba mereka dari serangan binatang dan sebagainya. Mereka tidak sedikit pun tidak terpikir kepada mereka bahwa malam itu akan terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Nah saudara, dikatakan oleh Alkitab, ketika mereka menggembalakan kawanan dombanya, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Dan gembala-gembala itu menjadi ketakutan, mereka sangat takut. Tetapi ada satu pesan daripada malaikat, jangan takut, don't be afraid, sebab aku menyampaikan kabar sukacita kepadamu, kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Karena hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kabar sukacita ini diberitakan kepada gembala-gembala. Malaikat memberikan ketenangan kepada mereka. Jangan takut, sebab aku menyampaikan kepadamu kabar sukacita. Kabar sukacita besar bagi seluruh bangsa. Sebab hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir juru selamatmu yang memberikan keselamatan kepadamu. Keselamatan adalah bagaimana kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula. Diselamatkan. Jadi keselamatan, hidup kekal, hidup yang berkualitas, hidup yang berkelimpahan, itu memiliki pengertian yang sama. Itu memiliki pengertian yang sejajar. Itu sama artinya. Jadi kita diselamatkan, saudaraku, bukan sekedar kita dihindarkan dari api neraka, tetapi saudara, supaya kita diproses oleh Tuhan, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula. Itu saudara, keinginan Tuhan bagi kita. Saudara, apakah harta yang paling besar dalam hidup ini, saudara? Satu, kalau saudara memiliki karakternya Tuhan Yesus, saudara sungguh-sungguh orang yang kaya di hadapan Tuhan. Kalau saudara memiliki hatinya Tuhan, maka saudara sungguh-sungguh adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara memiliki segala-galanya, tapi kalau saudara tidak memiliki hati Tuhan, sebenarnya saudara masih miskin di hadapan Tuhan. Mati masuk neraka, saudara. Apa gunanya? Apa gunanya semua harta yang telah kita kumpulkan? Apa gunanya kalau kita hanya mengumpulkan harta saja, tapi hati kita miskin? Hati kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak memiliki karakternya Tuhan. Maka saudara, pada akhirnya kita binasa. Apa gunanya? Saudara, ini kalimat ini penting sekali, saudara. Semua harta yang telah kita kumpulkan, kedudukan yang setinggi apapun yang pernah kita raih, segala kehormatan yang pernah kita raih, dan segala sesuatu yang pernah kita raih dengan kekuatan kita, itu semuanya tidak akan berarti jikalau kita masuk dalam api kekal. Sebaliknya saudara, segala jerih lelah kita, segala penderitaan kita, segala hal yang mungkin pernah menyakitkan hati kita, saudara, ada banyak penderitaan yang kita alami. Nah saudara, maka hidup ini susah. Saudara, siapa di sini yang tidak pernah susah? Boleh angkat tangan. Saya sedang berhadapan dengan orang susah. Dari wajah saudara saja ketahuan saudara susah, gitu ya, banyak kesusahan dan sebagainya. Sekalipun saudara pakai masker, kelihatan masih tembus, oh ini orang susah, gitu ya. Tetapi jikalau saudara diterima oleh Tuhan, saudara masuk dalam sukacita Tuhan, maka semua penderitaan yang pernah saudara alami tidak ada artinya. Yang setuju katakan amin.
itu menjadi tidak ada artinya. Jadi saudara, ingatlah ini, bahwa sakit penyakit, dihina, ditolak, tidak dimengerti oleh orang lain, tidak dipahami oleh orang lain, gagal dalam studi, gagal dalam karir, itu bukanlah masalah sama sekali. Bahkan saya mengatakan bukanlah masalah sama sekali. Kalaupun itu masalah, itu adalah masalah yang sementara. Masalah yang sesungguhnya adalah kalau saudara dibuang oleh Tuhan dari kekekalan, dari hadiratnya, saudara dibuang oleh Tuhan, itu baru masalah. Maka masalah yang sesungguhnya adalah orang yang dibuang oleh Tuhan, masuk dalam api kekal, ditinggal oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Itu baru masalah. Itu baru masalah. Itu baru masalah. Saudara bayangkan, sekarang malam ini, coba saudara renungkan sebentar. Coba saudara renungkan. Andai kata saudara, misalnya termasuk salah satu, ini andai kata. Bukan hanya andai kata, kalau saudara pun tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara pun bisa masuk. Sekarang renungkan, bayangkan, andai kata bahwa yang berada di tempat api kekal itu adalah salah satu penghuninya adalah saudara. Maka saudara disiksa, saudara berada dalam siksaan kekal, ditinggal oleh Tuhan, bukan hanya 1-2 hari, bukannya setahun, 2 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan hanya 1 miliar tahun, tapi dikatakan oleh Alkitab selama-lamanya, forever, selama-lamanya. Maka saudara, prestasi yang pernah saudara raih selama 70 tahun, andai kata pun saudara misalnya begitu lahir langsung jadi orang kaya, saudara begitu lahir jadi orang kaya, misalnya katakanlah saudara umurnya 80 tahun, begitu saudara lahir langsung kaya, kaya raya, terkenal, nggak pernah susah, semua urusan saudara lancar, mau menikahkan anak bisa, mau keluar negeri bisa, kemana pun bisa. Tetapi pada akhirnya saudara ditolak oleh Tuhan. Sekarang renungkan saudara, apa artinya kesuksesan yang saudara raih selama 80 tahun tersebut? Rata-rata di antara kita kan sebagian juga memang dari kecil juga udah susah. Lalu saudara, ada orang yang ya baru kaya 3 tahun sudah lupa diri, sudah sombong gitu ya. Waduh, ini orang seperti ini saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara kaya raya misalnya selama 3 tahun, tapi saudara meninggalkan Tuhan. Apa artinya kekayaan saudara? Tidak ada artinya. Maka saudara, kembali lagi saudara, sekali-sekali memang kita perlu juga memikirkan, berandai-andai. Kalau saudara berada di tempat tersebut, maka saudara, itulah masalah yang sesungguhnya. Hari ini kalau saudara belum berada, dan saya harap supaya saudara juga tidak berada di tempat tersebut, maka saudara, apapun yang menimpa saudara saat ini, katakan, itu bukan masalah sama sekali. Yang mengerti katakan amin. Yang tidak mengerti katakan apa gitu. Ya, saya jelaskan lagi. Saudara, satu kali saudara, ada seorang mahasiswi, dia menulis surat kepada ibunya. Dia kira-kira mungkin semester 3 atau 4. Ibunya jauh dari dia, sehingga dia kos. Sehingga dia kalau pulang ke rumah orang tuanya itu kira-kira setahun sekali baru pulang. Mungkin kira-kira waktu Natal saja. Suatu kali saudara, dia menulis surat kepada ibunya. Dia menulis surat. Lalu setelah itu diposin, lalu setelah sampai kepada orang tuanya, ayah dan ibunya, maka ayah dan ibunya membaca surat tersebut. Dibaca, dia bilang, mamaku yang tersayang dan papaku yang tersayang, aku minta maaf sebesar-besarnya karena aku mengalami satu masalah yang sedemikian besar. Aku hamil, ditulis begitu. Aku hamil dan sekarang saya mengandung anak dari seseorang selama 2 minggu dan saat ini badanku muntah-muntah dan sebagainya. Tapi papa dan mama, satu hal juga yang perlu papa mama ketahui, ternyata laki-laki tersebut juga tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan saya. Di sekolah saya diskors gitu ya. Lalu ditulis. Ternyata dia menulis surat itu 2 lembar. Itu di lembar yang pertama. Lalu ada lembar yang kedua.
lembar yang kedua. Lembar yang kedua mau dengar isinya apa? Kalau enggak saya enggak teruskan. Mau dengar? Oke. Lembar yang pertama itu tadi kan isinya. Lembar yang kedua dia mulai dengan tulisan gini. Hehehehe. Ini tadi katanya hamil, terus di sini kok hehehe. Wah, ini orang memang udah gila ini. Aduh, anak kita mau. Ini udah stres kata orang tuanya. Di situ ditulis hehehe. Dia bilang, "Papa Mama, itu tadi hanya candaan saja. Itu bukan masalah saya yang sebenarnya. Masalahku yang sebenarnya begini, Pak, Ma. Semua nilaiku itu aduh paling tinggi B. Rata-rata C semua. Sebagian juga ada D. Nah, ini masalah yang sebenarnya." Nah, karena sudah diberitahu masalah yang besar sekali kepada papa mamanya, ternyata masalahnya bukan itu. Sekarang rasanya, waduh, papa mamanya bilang, waduh, kalau gitu udah nggak jadi masalah. Kalau nilai B, C, A, nggak masalah. Bahkan tidak lulus juga nggak masalah. Yang penting itu tadi nggak terjadi, gitu ya, saudara. Itu tadi nggak terjadi, ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sesungguhnya apapun yang menimpa saudara, ingatlah saudaraku satu hal, itu bukanlah masalah. Masalah kita yang sesungguhnya kalau kita dibuang oleh Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak membuang saudara. Jadi saudara bukanlah orang yang bermasalah. Kalau saudara tetap menjadikan yang kecil itu menjadi masalah besar, memang saudara perlu terus belajar supaya tahu bahwa mana masalah yang sesungguhnya, mana masalah yang kecil, mana masalah yang besar. Saudara, rata-rata masalah kita itu bukanlah masalah yang besar. Amin. Nah, saudara, saya teruskan sedikit lagi. Maka dikatakan oleh malaikat tadi, saudara, "Aku menyampaikan kepadamu kabar kesukaan bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud." Itu adalah kabar sukacitanya. Lalu apa kaitannya dengan kita, saudara? Ingatlah bahwa Kristus Tuhan juga datang. Amin. Kristus datang untuk saudara. Maka sekarang saudara, maka di sini kita melihat Kristus telah menyatakan cinta kasihnya bagi kita. Allah Bapa di surga, dia menyatakan cinta kasihnya bagi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus juga menyatakan cinta kasihnya bagi kita, yaitu dengan keikhlasannya, dengan kerelaannya meninggalkan singgasana, meninggalkan sorga yang penuh dengan kemuliaan. Seperti berita yang telah disampaikan kepada gembala-gembala, "Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu." Lalu diberikan tandanya bahwa ada seorang bayi laki-laki dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Palungan itu adalah tempat minuman binatang-binatang, tempat minuman ternak, dan disitulah dibaringkan. Tidak dikatakan engkau akan menemukan bayi, sekalipun bayi dia udah pakai jubah loh, dia raja, dia udah pakai jubah raja, gampang kenalinnya. Wah, nanti di situ banyak orang kerumunan. Wah, karena yang datang ini memang selebritis. Oh, tidak. Jika Tuhan Yesus lahir di kandang, itu sudah penyangkalan diri. Itu sudah penyangkalan diri. Itu sudah penyangkalan diri. Saudara, di sini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Di sini kita perlu belajar dari Tuhan Yesus bahwa kita perlu menyangkal diri. Kalau kita mau ikut Tuhan, saudara, ada banyak kesenangan-kesenangan yang tidak seturut dengan kesenangan Tuhan. Kita harus tinggalkan. Itu artinya menyangkal diri. Dan hidupnya Tuhan Yesus diwarnai dengan penyangkalan diri. Mulai dari kelahirannya, saudara. Mulai dari kelahirannya langsung penyangkalan diri. Seandainya Tuhan Yesus sudah bisa berbicara, dia tanya mamanya, "Ma, saya lahir di mana?" Gitu ya. Tapi dia sudah tahu bahwa dia sekalipun raja, dia bukanlah lahir di istana, tapi dia lahir di kandang. Saudara, renungkan ini, saudara, renungkan. Bukankah seringkali kita merasa diri kita tidak puas? Kita seringkali merasa bahwa diri kita lah paling malang. Kita seringkali merasa bahwa diri kita inilah yang paling kurang beruntung. Betul nggak, saudara? Sering kita menganggap begitu. Kita melihat orang lain lebih beruntung dari kita. Waduh, dia lebih hebat dan sebagainya. Ingat, saudara, dari kacamata dunia, dari kacamata manusia, maka manusia yang paling tidak beruntung hidup itu sebenarnya Tuhan Yesus, saudara. Lahir sudah di kandang. Permisi tanya, adakah di tempat kita ini yang lahir di kandang? Boleh angkat tangan. Saking gak ada tempat, enggak. Rata-rata di rumah sakit.
Teman saya dulu waktu kuliah ada yang bilang karena mau dibawa ke rumah sakit, nggak sempat sampai rumah sakit, lahir di beca. Itu pun karena memang ya tujuannya udah ke rumah sakit, begitu saudara. Tapi di kandang siapa saudara? Di kandang itu aromanya kita sudah tahu. Saudara, kalau saudara ke tempat sampah, waduh, apalagi saudara akrab dengan parfum dan sebagainya, saudara pasti langkah pertama tutup hidung. Tapi saudara, di tempat yang seperti itulah Tuhanmu dan Tuhanku lahir. Saudara berkorban, rela turun tahta, dan juga rela berkorban, saudara. Rela berkorban. Nah, rela berkorban. Sebentar kita juga akan berdoa dan kita juga akan menhabiskan pelayan-pelayan Tuhan. Maka salah satu adalah yang diminta oleh Tuhan kepada kita adalah rela berkorban, bukan makan korban. Rela berkorban. Amin. Rela berkorban. Ya, saudara, kalau kita ikut Tuhan, sekarang begini, lama-lama kita itu betul-betul semakin, misalnya begini loh. Kalau saudara itu gampang sekali tersinggung, aduh saudara, jauh daripada rela berkorban. Ada orang yang lupa disapa sedikit, udah tersinggung. Saudara ingat ya, saudara kalau saudara tersinggung, sebenarnya saudara sakit jiwa. Sakit jiwa. Sebenarnya banyak orang yang sakit jiwa, saudara. Ya, misalnya dia merasa, dia sudah capek, dia sudah lelah, berbuat banyak, tapi tidak dihargai, dia kecewa gitu ya. Ada orang yang asal berbicara menyampaikan kekecewaannya saja. Dia bilang, waduh saya kecewa. Kecewa terus. Wah, orang seperti ini. Ingat saudara, orang yang kecewa tidak bisa membahagiakan orang lain. Amin. Hanya orang yang berbahagia yang dapat membahagiakan orang lain. Saudara mau membahagiakan orang lain? Jadilah orang yang berbahagia. Saudara mau mengecewakan orang lain? Kecewalah. Orang yang kecewa itu saudara pasti akan mengecewakan orang lain juga. Ya, begitu saudara. Mengapa? Sebab dia sakit. Dan dia juga akan menularkan virus kekecewaan. Dia akan mencari juga orang yang kecewa. Maka mereka akan sama-sama menceritakan kekecewaan mereka. Mereka sama-sama menikmati kekecewaan mereka. Oh, dia bilang kita senasib. Wah, mereka sama-sama kecewa. Waduh, saya kecewa. Kamu juga kecewa ya? Iya, kecewa gitu ya. Tapi lama-lama dia juga kecewa juga dengan teman. Tapi saya kecewa juga dengan kamu. Kenapa? Kenapa? Saya dengan siapapun ujung-ujungnya kecewa juga gitu ya. Saudara, orang yang kecewa dengan siapapun, ujung-ujungnya pasti mengecewakan orang lain. Akhirnya dengan siapapun dia pasti akan kecewa. Saudara, ada orang yang seperti ini, ya. Dia dengan siapapun pertama-tama akrab, ujung-ujungnya kecewa. Ujung-ujungnya berantem. Ini orang yang belum memiliki hidup yang kekal. Tapi Tuhan Yesus mau datang kepada orang yang seperti ini, kalau mau menerima Tuhan. Ya, begitu saudara. Ada orang itu kira-kira seperti air putih. Air putih itu pertama-tama tidak terlalu berkesan. Tetapi saudara, kalau kita minum air putih, tidak pernah yang namanya, ada yang bisa bantu saya? Kalau ada orang yang seperti sirup itu manis, enak, lama-lama jadi enak, cepat enak gitu ya, bosan. Tapi ada orang yang modelnya seperti air putih. Dari hidupnya terus mengalir air kehidupan. Pertama-tama kelihatan orang ini biasa-biasa, orangnya nggak hangat, orangnya biasa-biasa. Tapi kita nggak pernah bosan-bosan dengan dia. Mengapa? Karena dia orangnya stabil sekali. Stabil. Mengapa stabil? Karena dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara mau menjadi kira-kira model sirup? Wah, pertama-tama kesannya manis. Hati-hati dengan orang yang kesan pertamanya manis. Waduh, luar biasa. Shalom ibu, puji Tuhan. Wah, manis gitu. Wah, jangan saudara berpikir, wah ini orang ini sangat berkesan begitu ya. Ujung-ujungnya pahit. Tapi pertama-tama ini orang kok sombong ya, kayak nggak perhatikan gitu. Belum tentu. Seringkali orang yang saudara anggap sombong itu justru itu kalau saudara berteman dengan dia bisa lebih langgeng. Seringkali justru orang yang berkesan itu lebih bahaya. Hati-hati para gadis. Kalau ada cowok yang begitu berkesan, kesan pertama begitu menggoda. Waduh, kesan pertama begitu menggoda. Wah, dia mengatakan, kamulah wanita yang tercantik di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sangir Talaut, ya. Kamu yang paling. Saudara tahu, dia mengucapkan kalimat itu bukan hanya kepada saudara, dia sudah sampaikan kepada 10 wanita yang sama, yang berbeda-beda, tapi satu juga, ya. Isinya satu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi
satu juga. Orangnya berbeda-beda, pesannya satu. Dia mengatakan kamulah yang tercantik di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ya, hati-hati. 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 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak mau terlalu berpanjang lebar. Nah, saudara, hari ini saudara, mari kita belajar. Kita menurunkan diri kita dari tahta kita. Jangan gila hormat. Jangan mudah tersinggung. Rela berkorban. Jangan mengorbankan orang lain. Kalau saudara kurang diperhatikan, gak apa-apa. Saudara mengatakan, Tuhan, saya kurang diperhatikan, tapi saya sekarang belajar rela berkorban. Kalau saya kurang dihormati, gak masalah Tuhan. Yang penting Tuhan cinta aku, itulah sudah lebih daripada segala-galanya. Terakhir yang saya sampaikan, nanti kepada pelayan-pelayan Tuhan, saudara akan diberikan PIN. Saya mau beritahukan begini saudara. PIN itu tidak akan memberikan nilai apa-apa kepada saudara. PIN itu tidak ada nilainya. Bukan PIN yang memberikan nilai kepada saudara, tapi saudaralah yang membuat PIN itu menjadi bernilai. Amin saudara. Jadi PIN itu bernilai karena siapa yang memakainya. Bukan PIN itu asal siapapun memakai, saya jadi bernilai. Kenapa? Saya punya PIN gitu. Itu maksudnya gitu ya. Tetapi saudara, PIN itu menjadi bernilai karena siapa yang memakai. Oh, PIN ini bernilai kenapa? Siapa dulu yang pakai? Saya yang pakai, gitu ya. Saya orang bernilai, maka PIN ini jadi bernilai. Kalau misalnya orang yang tidak bernilai memakai PIN, maka PIN ini pun nggak ada nilainya. Saudaralah yang memberi nilai. Bukan seberapa banyak yang saudara miliki, tapi siapa yang memiliki saudara? Tuhan Yesus. Itu yang memiliki saudara. Itu yang membuat saudara bernilai. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.